Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti acara kami kembali. Dan kami kembali hadir yaitu acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Seperti biasa dari pukul 15 sampai 16 sore nanti. Baik, kami akan mengangkat satu topik yang tentunya berhubungan dengan topik yang sangat penting tentunya. Berhubungan dengan kekristenan. Dan seperti biasa di sini sudah ada Dr. Leo. Selamat sore Dr. Leo. Ya, sebagai narasumber kita semuanya. Ya. Selamat sore. Di sini kita semua. Topik yang kita angkat adalah hubungan COVID-19 dengan rapture. Dua-duanya adalah topik yang sanget penting ya. Baik, Dokter ya. Baik. Dan kita gabungkan pada sore hari ini. Iya. Nah, apa saja hubungannya, nanti Dr. Leo akan menjelaskan lebih lanjut pada kita. Seperti biasa saya ingatkan kembali kepada sahabat kebenaran semua, apabila Anda punya pertanyaan atau komentar, silakan langsung ketikkan saja di live Facebook di bagian komen, ataupun apabila Anda ingin menghubungi kami, silakan langsung saja menghubungi kami di WA call kami di 0811 9222 313 0811 9222 313. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja saya persilakan pada Dr. Leo untuk menjelaskan kepada kita mengenai topik kita pada sore hari ini. Silakan, Dok. Oke, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda semuanya berada. Ya. Kita tahu sekarang kita semua terkurung di rumah, bukan cuma di Jakarta, ya bahkan di tempat-tempat yang lain, bahkan di negara lain, ya di Amerika saja, New York jalanannya kosong, gitu. Oke, nah itu semuanya gara-gara virus yang diberi nama COVID-19, ya COVID-19, Coronavirus Disease, ya 19. Oke, jadi apa hubungannya dengan orang Kristen dan apa hubungannya dengan rapture sebenarnya? Nah, jadi kalau virus ini nggak terlalu banyak disampaikan, dijelaskan lagi karena ini sudah banyak sekali penjelasannya di HP YouTube. Kita, di YouTube, di mana-mana ini ya, gambarnya segala macam, ya toh. Betul. Nah, kelihatannya juga ini virus yang muncul tidak terantisipasi, artinya tidak ada semacam menyiapkan penangkalnya loh, segala macam, tiba-tiba dia ada menyebabkan kekacauan seluruh dunia, boleh dikatakan ya, kekacauan seluruh dunia. Nah, yang menarik lagi itu adalah jikalau kita hubungkan dengan kekristenan, yaitu kita hubungkan virus ini dengan peristiwa yang sangat besar yang orang Kristen nantikan itu, yaitu rapture, ya toh, rapture. Nah, pertama-tama saya ingin ajak pemirsa sekalian untuk melihat rapture dulu. Banyak orang kasih tahu saya, Pak, di Alkitab saya cari rapture tidak ada katanya. Begini, jadi rapture itu bahasa Latin. Ya. Rapture itu bahasa Latin yang artinya terangkat, ya toh. Terangkat. Jadi rapture itu bahasa Latin sebenarnya, ambil dari bahasa Latin yang artinya lift up. Jadi being lift up, jadi terangkat, gitu. Nah, ini kita lihat bahwa itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bisa kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Baik. Oke, silakan Saudara Evan membacakan. Baik, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu hibunkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Nah, di ayat yang ke-17 itu ada kata, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah mati duluan. Ya, akan diangkat katanya. Nah, ini kata diangkat inilah bahasa Latinnya itu rapture. Ya, jadi kita akan diangkat. Ini momen di mana bunyi sangkakala dalam sekejap mata, ya. Orang yang hidup ini tiba-tiba berubah, ya, dan hilang semuanya. Bukan berubah terus masih bisa dilihat-lihat begitu. Betul. Ya, dan hilang, ya toh. Nah, berapa cepat dia berubah dan hilang, kita bisa lihat di 1 Korintus pasal yang ke-15, ya. 1 Korintus pasal yang ke-15, ya, di situ ada ayat dari 51 dan 52. 5152 ya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 51 52. Silakan. Baik. 1 Korintus 15 ayat 51-52 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semuanya akan diubah. Iya, diubah dalam sekejap mata. Wah, gitu aja itu. Jadi kita sudah berubah ya pada bunyi nafiri. Tadi di 1 Tesalonika dibilang sangkakala, ya sama itu barangnya ya. Jadi ada tiupan ya, malaikat ya, tiba waktunya sebenarnya. Nah, ini dunia berakhir belum ini? Oh, belum ya. Ini kan hanya sebagian orang saja yang terangkat, yang hilang. Nah, di dunia ini apa yang terjadi? Ya masih ini business as usual, ya. Jadi tidak ada persoalan ini. Nah, karena tidak dikatakan bahwa kiamat atau apa, no, bukan itu. Jadi tidak. Ini hanya orang percaya ya, yang terangkat gitu, terangkat. Nah, ini terangkat, diambil oleh Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri ya, inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab, oleh Tuhan, bahwa ia datang seperti pencuri ya. Seperti pencuri. Nah, datang seperti pencuri. Aja kita lihat lagi di 1 Tesalonika pasal 5 ya. 1 Tesalonika pasal 5 di situ ada ya katanya ya. Ayat 1, ya 2, ya. Ayat 1 dan 2 dulu. Ayat 1, 2, saya bacakan ya. Ayat 1, 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, hari Tuhan datang seperti pencuri. Nah, itu datang seperti pencuri. Artinya, sifatnya seperti pencuri itu tidak diketahui oleh yang punya rumah ini, ya, karena pencuri ya. Ada sesuatu yang diambil. Ini apa? Jadi ada sesuatu yang diambil. Kalau pencuri datang, lihat-lihat doang gitu. Itu bukan pencuri. Berarti ini ada sesuatu yang diambil. Ya. Kemudian yang punya rumah tidak tahu. Betul. Ya. Ada sesuatu yang diambil. Jadi ada yang datang. Ada sesuatu yang diambil, yang punya rumah tidak tahu. Jadi Yesus datang seperti pencuri. Nah, pertanyaannya, apa yang dicuri? Gitu? Apa yang diambil? Betul. Nah, apa yang diambil? Kalau kita connect lagi ke
sebenarnya ini di atasnya kan tadi itu di pasal 4. Ini kan pasal 5 nih. Betul. Pasal 5 ayat 1 dan 2. Ya. Di pasal 4-nya itu yang di atasnya 17. sebenarnya ini kan bukan, ini kan ini yang pasang pasal ini si Stefanus ini yang pasang pasal ini kan dia potong begini. Padahal ini kan satu surat. Jadi atasnya itu sudah memang dikasih tahu bahwa akan ada terjadi apa rapture, pengangkatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan seperti pencuri, itu rapture itu. Ya. Yang Yesus datang terangkat. Jadi diambil ini ya. Nah, tiba-tiba sejumlah orang hilang ini. Hilang, ya toh. Yang pasti tidak ada, saya nih yang hilang dulu gitu. Betul. Ya. Tiba-tiba hilang. Makanya orang sering kali bilang, apa soalnya ini Tuhan Yesus datang ini. Oh, belum. Kalau masih ada saya bilang di Jakarta itu belum datang ya. Kalau cari saya tidak ketemu lagi, itu mungkin datang gitu ya. Nah, Saudara, jadi ini diangkat nih, ya terambil oleh Tuhan, terangkat. Itulah yang datang seperti pencuri gitu ya. Nah, kemudian gini, ada lagi yang kisah rasul ya, yang datangnya tidak seperti pencuri, ini. Kisah Rasul pasal 1 katanya ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Ayat 11 ya. Demikian firman Tuhan. Dari 10 lah, tanggung 10 ya. ya. 10, 11. Dari 9-9-nya ya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik. Ini nih. Memang kok ya, jadi itu di Zakaria. Ya, Zakaria. Ya. Zakaria pasal ini ya. Katanya ini kakinya akan menginjak ini. Kakinya. Zakaria 14. Zakaria 14 ya. Zakaria pasal 14 ayat 4. Ayat 4 ya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini lihat. Ini datang di Bukit Zaitun. Waktu Tuhan Yesus naik di mana? Di Bukit Zaitun. Wah, pas sekali ya Pak ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus naik di Kisah Para Rasul itu di Bukit Zaitun. Di kitab Zakaria ini pasal 14, di situ sudah dinubuatkan nanti akan datang kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah dua. Wah, ya, sebagian ke utara, itu gempa bumi dahsyat. Itu secara literal ya Pak ya. Ya betul. Nah, ini dia ya. Jadi sekarang ini memang ya, ini berarti gini loh. Ya, ini mesti difahami loh. Ini berarti ada dua macam kedatangan. Ada dua macam. Ini banyak kali seringkali orang ini ya. Berarti gini, ada kedatangannya yang sebenarnya itu bukan kedatangan. Kita yang dicuri, dinaikkan, ya. Tidak perlu dia datang gitu. Dia ambil gitu. Jadi ya sekejap mata yang ada ini hilang gitu. Terus yang dikatakan yang di Kisah Para Rasul seperti kamu lihat dia naik, begitu dia turun di kakinya berjejak di Bukit Zaitun, itu satu lagi. Berarti yang pertama ini di awan-awan ya Pak ya. Yang pertama itu di awan. Yang di 1 Tesalonika itu nggak lihat dia, nggak lihat gitu. Nggak lihat ya, nggak ada orang di dunia nggak lihat ya. Hanya orang yang percaya kepadanya, orang yang ya sungguh-sungguh selamat itu hilang aja, terangkat. Ya, Yesusnya tidak lihat. Menyongsong dia di angkasa di sana, di awan-awan di angkasa. Nggak ada lihat gitu. Nah, terus yang datangnya di Bukit Zaitun
kakinya berjejak di situ yang ada katanya setiap mata memandang kepadanya, setiap lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya, itu. Nah, yang menikamnya akan memandang kepadanya katanya. Itu ya. Bisa, Pak? Itu itu dia. Iya. Itu pada kedatangannya yang kedua itu ya. Jadi sekarang begini. Nah, kalau begini, waduh. Saya bilang kasusnya itu mirip dengan ini. Kita orang Kristen ini harus cerdas dan super hati-hati menafsirkan, melihat Alkitabnya. Karena orang Yahudi sudah pernah bikin kesalahan besar, orang Yahudi. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama dinubuatkan Mesias akan datang. Ada banyak ayat yang mengatakan dia datang, dialah raja segala raja, dia datang sebagai anak raja dan lain sebagainya. Betul. Nah, terus ada lagi ayat yang berkata dia akan seperti hamba, ya toh. Hamba dan raja ini kan dua yang sangat-sangat berbeda, ya toh. Tolak belakang ini, ya toh. Satu raja, satu hamba. Ya, anak orang Yahudi agak saya bilang taledor ya. Ya, saya pikir kalau semua orang kalau ditanya, kamu mau Mesias yang hamba apa yang raja? Maunya yang mana? Raja. Yang raja gitu. Nah, kita mau yang raja. Nah, orang Yahudi mau yang raja. Yang satu ini anak tukang kayu, nggak ada modelnya gitu. Ya, nggak ada potongannya gitu. Nggak ada modelnya ini. Ya, mana bisa mereka mau terima dia Mesias yang nggak ada potongannya, nggak ada gayanya, nggak ada ini ya. Mukanya jelek kalau menurut kitab Yesaya. Ya. Mukanya jelek ya, ya kalau mukanya cakep gitu, misalnya jadi Yerusalem idol gitu ya masih mending. Ini apa mukanya jelek sesuai dengan kitab Yesaya. Bukan saya menghina tuh orang, saya bilang muka Tuhan Yesus tuh jelek, itu foto itu bukan dia. Orang marah-marah sama saya, marah-marah. Lu kok pesuai itu menghina Tuhan Yesus? Lah, itu Alkitab yang ngomong kok. Betul. Bagaimana ini ya enggak? Alkitab yang ngomong. Nah, itu mereka mau mengharapkan yang jadi raja. Nah, itu malah menyebabkan akhirnya mereka menolak dia. Ya, mereka menolak dia karena nggak ada potongannya, ya nggak ada modelnya, yang begini ini. Nah, sekarang yang kita khawatirkan tuh begini. Orang Kristen ya salah berharap pada waktu kedatangan Tuhan. Ya, salah berharap gitu. Ya, lalu berharap kepada apa? Sekarang kita menantikan kedatangan Tuhan. Mereka berharap yang dia datang kelihatan begitu, yang kakinya berjejak di Bukit Zaitun, ya toh, yang semua lidah akan mengaku kepadanya Tuhan, bahwa dialah Tuhan, setiap lutut akan bertekuk itu ya menyembah kepadanya. Lah, kalau itu sudah terlambat gitu. Karena berarti gini, sudah ada terjadi pengangkatan terlebih dahulu, sudah terjadi rapture gitu lah. Itu kan begitu. Nah, kalau ada dua macam begini, yang mana duluan, mana belakangan? Ya jelas yang rapture duluan. Yang rapture duluan. Nah, setelah rapture, ya toh, berarti gini, orang-orang percaya, seperti orang Tesalonika kan ditulisin surat punya orang Tesalonika. Betul. Nah, orang Tesalonika ini, orang Tesalonika yang percaya diangkat ya. Kalau waktu itu Tuhan datang, kalau sekarang sih ya kita lah ini yang diangkat ya, kita diangkat. Nah, diangkat naik ke atas sana. Nah, di dunia ini kan tadi ini orang masih hidup nih, masih bisnis as usual, yang dagang, yang apa semuanya ini. Nah, diangkat ke atas ya toh, apa yang kerja apa di atas itu ya toh. Nah, itulah kita lihat ada pesta anak domba ya toh. Di situ ya ada pesta anak domba. Wow ya toh. Sebenarnya pembagian hadiah, kemuliaan, semuanya itu. Nah, sementara di dunia apa yang terjadi? Di dunia ini terjadi itu yang ditulis dalam kitab Wahyu itu. Segala macam malapetaka itu. Waduh ya. Ini COVID ini bulan apa-apanya ya. Ini baru meninggal berapa puluh ribu, lebih dari 11.000 ya, berapa ya? Ya hanya belum seberapa ya, belum seberapa. Nah, kalau kita baca malapetaka yang di dalam kitab Wahyu itu ya, malapetaka kitab Wahyu itu, wow ya, itu nggak main-main itu ya. Itu kira-kira sepertiga manusia akan mati di muka bumi ini ya. Bayangkan dalam 7 tahun, berarti 1 tahun bisa matinya itu hampir 3 juta. 3 miliar, sorry. 3 miliar ya. Lah 3 miliar orang manusia mati dalam 7 tahun, berarti 1 tahun itu hampir 0,5 miliar orang meninggal ya. Jadi kerjanya nggak lain, ini kubur-kubur orang aja, bukan lockdown lagi gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda mengerikan. Ya, jadi gini ya,
kelihatannya kalau kitab Wahyu yang ada di tangan kita ini ditulis ini firman Tuhan ini. Ya. Pasal 1 dari kitab Wahyu itu adalah pengantar. Ya. Kasih tahu di mana itu ditulis dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pasal 2 dan pasal 3 ini adalah zaman gereja. Ya, di situ ada 7 jemaat. Ya. Pasal 2 dan pasal 4 inilah sebenarnya pengangkatan. Jadi mulai pasal 4 ya, itu pengangkatan. Nah, pasal 4 dari kitab Wahyu lihat tuh katanya. Ya, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Ayat 1, Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi apa? Sangkakala. Sangkakala, naiklah kemari. Ya. Jadi ini undangan untuk naik. Ya memang ini undangannya kayak naik undangan kepada Yohanes yang tulisnya. Tapi ini zaman gereja itu pasal 2 dan pasal 3. Ya. Dan setelah naik ke atas, nah ini ada banyak hal yang terjadi. Mulai Wahyu pasal 4 itu sebagian catatan tentang di atas sana, sebagian catatan tentang di bawah di sini. Ya. Nah ini kitab Wahyu itu harus dipahami dengan demikian. Wow. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti sekarang ini kita perlu camkan ini ya. Ini musibah-musibah akan melanda manusia di muka bumi ini setelah pengangkatan yang jauh lebih dahsyat dari COVID-19. Wow. Ya, jauh lebih dahsyat ya. Segala bencana alam segala macam. Wah, waktu itu manusia susah ya. 7 tahun. Kenapa? Karena itu tahun keamarahan Tuhan ditumpahkan. Amarah Tuhan tumpahkan. Ya. Mengapa Tuhan begitu marah? Karena manusia begitu bebal. Ya. Manusia itu begitu bebal. Ya. Nah, Pak Suhento, ya, orang tanya ini ya. Jadi yang terangkat itulah yang mengasihi Tuhan, ya, yang dikasihi Tuhan. Orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bagaikan Raja Wali. Ya. Betul. Ia terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Waduh, luar biasa. Nah, lihat. Di Wahyu pasal 3 itu, wow, di ayat 10. Wahyu pasal 3, ayat 10, coba baca. Demikian firman Tuhan. Indah sekali ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lihat. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Menantikan Tuhan Yesus. Kita tekun menantikan. Ya, saya kasih tahu ya. Topik terutama, ya. Tujuan hidup bahkan terutama, ya. Semangat orang Kristen, ya. Ketekunan semuanya yang kita mesti jalani dalam hidup ini. Untuk apa sebenarnya? Untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Kita yang mati duluan, Tuhan belum datang, atau ya Tuhan datang, kita berhasil menantikan kedatangannya. Cuman itu. Nah katanya ini, tidak akan ini ya, dia akan melindungi ya, hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wow, seluruh dunia. Ini COVID ini memang boleh kata seluruh dunia ini. Sampai ke kampung-kampung, ampun ya kampung-kampung. Ini ya seluruh dunia. Nah sekarang gini ya. Jadi begini, apa hubungannya nih COVID dengan rapture? Kelihatannya COVID ini diizinkan Tuhan, pasti. Ya, betul. Ya, tidak ada satu ekor pun burung pipit jatuh kalau Tuhan tidak kasih izin. Nah, ini. Lah kalau lu bertanya, loh kenapa Tuhan izinkan? Ya enggak. Tuhan izinkan karena Tuhan izinkan ya, bahkan ya iblis berkuasa itu Tuhan sudah izinkan. 7 tahun malapetaka itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Nah, kenapa Tuhan izinkan halnya? Tadi ya, karena manusia bebal. Ya.
Nah, karena manusia bebal, jadi Tuhan izinkan. Jadi iblis sebenarnya gini, setelah pengangkatan, ya, sampai nanti Tuhan datang kembali yang di Bukit Zaitun itu, ya, dari angkat sampai Tuhan datang Bukit Zaitun itu, ini selang waktunya berapa lama? Nah, rupanya, ya, kita lihat itu ada di dalam Daniel, ya. Di dalam Daniel, ya toh. Daniel, ya. Ini kitab Daniel pasal yang ke-9 di situ, ya. Nah, Daniel pasal 9 27 ya. 27 aja. Daniel 9 ayat 27. Baik, demikian firman Tuhan Daniel 9:27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, itu raja yang jahat yang akan memerintah. Memerintah seluruh dunia ini. Raja yang jahat itu. Dan dia membuat menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Berarti, nah, ketika raja itu membuat hidup ini jadi berat, hidup ini jadi berat, begitu. 1 kali 7 masa, itu hidup yang susah. Dan ini 7 tahun yang kesusahan ini sampai disebut ini masa kesusahan Yakub. Wah, masa kesusahan Yakub. Ini 7 tahun susah ini dibikin berat. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3 lagi, ya, itu ayat 10 katanya. 10, ya. Wahyu pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi yang tadi, ya Pak, ya. Jadi gini, Tuhan mengizinkan pencobaan atas seluruh bumi ini. Dunia, bahkan sudah mengokekan kekuasaan raja yang jahat itu. Siapa itu? Nah, itu dia, 7 tahun. 7 tahun. Tetapi untuk yang mengasihinya, yang menuruti firman-Nya, dan yang tekun menantikannya, dilindungi. Gimana cara dilindunginya? Diangkat. Diangkat. Dilindungi, diangkat. Jadi, sebelum 7 tahun si raja yang jahat itu berkuasa, itu terjadi pengangkatan. Nah, setelah terjadi pengangkatan, kemudian raja itu akan berkuasa di bumi ini. Tuhan mengizinkan dia mencobai orang di bumi ini. Nah, waktu itu, kenapa tadi saya kasih hint sedikit, disebut masa kesusahan Yakub. Betul. Ya, karena seluruh dunia akan membenci Israel waktu itu. Ya, semuanya akan bersekongkol, sampai yang di Wahyu pasal 16, itu ada perang Harmagedon itu, ya loh, sampai semuanya di situ, ya loh. Wow, katanya ini. Ayat berapa, Pak? Ayat 15. Nah, lihat. Ayat 15. Masih lagi, datang seperti pencuri kan, coba. Ya, saya bacakan, Pak, ya. Ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawan, itu terjadilah. Ini yang disebut-sebut sebagai perang Harmagedon itu, ya. Perang Harmagedon. Har itu bahasa Ibraninya itu adalah gunung, ya. Har, ya. Har Magido sebenarnya. Harmagedon itu Har, Magido itu di dekat Yerusalem di sana itu. Ya. Jadi ini peperangan di sana gitu. Nah, jadi ya pemirsa semua di rumah, saya maksud kan begini ya. Dia punya timeline-nya, garis waktunya. Terjadi pengangkatan. Ya. Kemudian sebagian orang yang sudah terangkat, ini kecil jumlahnya, itu di bersama Tuhan, ya, di angkasa di sana, ya. Kemudian di dunia ini terjadilah malapetaka, berantakan habis semuanya. Dan Tuhan sudah menyerahkan kepada raja yang jahat itu, menyerahkan kepada iblis untuk menguasai dunia ini.
Dan dia akan kelihatannya memobilisasi, mempengaruhi semua orang untuk benci kepada Yahudi. Dan terjadilah perang Harmagedon ini. Terjadilah perang Harmagedon, dan waktu perang Harmagedon ya awal-awalnya Israel mungkin bertempur dengan lumayan ya. Karena apa? Mengapa Tuhan mengizinkan Israel dihantam macam begitu? Kan sampai hari ini aja mereka nggak mau percaya Tuhan Yesus. Betul sekali. Ya, sampai hari ini. Nah, pada waktu semua orang di muka bumi ini sudah membencinya, sampai terjadi perang Harmagedon, ya, mereka masih belum mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias Tuhan. Adalah Mesias dan Tuhan itu. Nah, pada waktu terjadi perang Harmagedon itulah, Anda bisa bayangkan kalau semua negara datang menghimpitnya di situ. Nah, pada waktu dia ya kalah, ya, itu kalah bisa dipunahkan itu ya. Ada banyak negara yang udah mau punahkan Israel, hapus dari peta bumi segala macam itu. Nah, pada waktu itulah mereka pikir nggak bisa lagi ya. Baru mereka bertobat secara massal. Ya. Bertobat secara massal, jadi Yesus ya. Engkau sebenarnya adalah Mesias kami tetapi nenek moyang kami sudah ya menolak engkau, menyalibkan engkau. Mereka bertobat ya. Tolonglah kami sekarang ini. Barulah ada kerendahan hati minta tolong. Nah, waktu itulah yang saya sudah naik 7 tahun yang lalu itu ya, gimana Anda ikut naik nggak semuanya? Ya, ikut naik ya. Nah, naik yang 7 tahun itu, itu akan turun bersama Tuhan. Itu yang kakinya berjejak di Bukit Zaitun itu yang kita sudah baca ayatnya. Kakinya berjejak di Bukit Zaitun. Begitu. Jadi, nah waktu itulah menolong Yahudi ya. Dan kalau Tuhan yang sudah turun tangan, yaitu biar nuklir mau apa juga ya toh, nggak meledak dan dihabisin semuanya itu. Nah, waktu itulah sebenarnya dimulailah ini kerajaan anak Daud ya, kerajaan 1000 tahun, kerajaan Daud yang damai di bumi ini ya, mulai saat itulah. Nah, jadi ya kita ini tunggu yang pengangkatan. Nah, jadi sesudah pengangkatan akan terjadi malapetaka yang besar. Saya mau hubungkan itu. Lah, yang sekarang COVID-19 ini apa? Ini sebenarnya prolog. Ya toh. Ini diizinkan Tuhan ini ya. Diizinkan Tuhan kepada iblis ini menuju ke banyak hal ini. Ya toh. Karena apa? Ketika raja yang jahat yang di dalam kitab Daniel 9:27 dikatakan memerintah 1 kali 7 masa yang jahat itu, dia itu di Wahyu pasal 13 itu dikatakan itu dia itu sampai bisa kontrol orang tidak bisa jual, tidak bisa beli tanpa izin dia loh. Wah. Bayangkan yang sangat berkuasa ya. Dari kota sampai ke kampung. Padahal enggak. 20 tahun yang lalu saya sudah seminar, saya berkata bahwa bagaimana caranya antikristus bisa kontrol orang nggak jual, nggak beli, tanpa izin dia. Adalah kalau sudah cashless society, kalau sudah tidak pakai uang cash lagi, ya. Tidak pakai uang cash. Kita punya uang sebenarnya yang harta milik kita tuh cuma nomor doang. Betul. Nomor, ya kan? Betul. Nah, kita kan nggak pegang apa-apa, nomor gitu, ya nggak. Wah, Evan nih punya 200 juta nomornya doang, gitu. Jamie mungkin ya, atau 300 juta misalnya, nomor doang, nomor. Gitu. Nah, kita belanja nomornya makin kurang. Kemudian ada tambah pemasukan, nomornya tambah itu nomor aja. Kita cuma pegang nomor gitu. Ya fisik duitnya nggak ada kan. Nah, itu kalau sekali macet tak bisa ditarik lagi gitu loh. Waduh, ya nggak. Ada masalahnya, nggak bisa tarik lagi, nggak bisa beli. Ya nggak bisa beli sekarang ini. Kan kamu cuma pegang nomor ya loh. Lalu sampai ke Alfamart ini, sebelah Grafe ada Alfamart. Sampai ke Alfamart ini ya nggak, kad kamu tak ada lakunya katanya. Lah, mana bisa beli, mana bisa jual. Betul. Tanpa dia kontrol, ya toh. Kamu mesti, saya pernah dengar cerita ada seorang ibu yang kaya sekali, duitnya banyak sekali gitu. Banyak sekali kan ya toh. Ya ini bos ini ya. Sampai di Singapura nggak tahu apa ya toh. Semua kadnya diblokir. Lah, semua kad diblokir, dia nggak bisa mau beli barang murahnya, nggak bisa, mau beli tiket nggak bisa. Wah, ini ya. Nah, kalau kita semua sudah pegang nomor saja, itu sudah
Tidak ada satu orang pun bisa jual atau beli tanpa seizin dia. Itu ada di Wahyu 13 ayat 17 itu. Wahyu 13 ayat 17 ya. Demikian firman Tuhan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi ya tidak ada orang bisa jual atau beli lagi tanpa seizin dia. Ya. Nah, jadi pemirsa ya di rumah begini. Jadi COVID ini ya Tuhan izinkan muncul untuk menuju ke situ. Menuju ke situ. Lihatlah ya. Wow, sekali COVID ini muncul katanya apa? Katanya kalau terima uang cash ini, wah itu mungkin bisa ada virus ini katanya ya. Oh, sampai ada yang Semprot dulu. ya, kalau dicuci takut kalau yang 100.000 sayang juga nanti luntur nggak bisa beli lagi kan ya. Waduh, dibersihkan dulu. Nah, sekarang akhirnya apa? Ini sekarang dunia menuju ke cashless. Ya, Pak, ya. Cashless ini ya, dunia ini sebentar ini. Sebenarnya tempo hari kan sudah mulai mau cashless ini ya. Betul. Tapi orang tuh nggak bisa lah, nggak mau lah ya. Bagaimana nih ibu-ibu jual sayur dia mau ya tuh pakai kartu gitu. Sekarang ini ya. Mau nggak mau ya, Pak ya. Saya barusan ini dapat di PES lagi. Toko Tani itu jual pupuk, 11 barang ini keperluan utama itu dijual itu pakai Gojek, kerjasama sama Gojek katanya. Wah, ini saya bilang, ini dia. Nah, sekarang ini belanja kan pakai nomor aja kita di HP ini nomor ya. Ini belanja apa, beras ya atau telur ya segala macam. Ini tekan gitu. Oke gitu ya, dikirim katanya. Barangnya datang nanti pakai Gojek ya. Nah, angka tabungan kita kurang dikit gitu ya, itu cuma begitu aja. Ini menuju ke situ ini ya. Ini kelihatan. Ini COVID ini adalah testing antikristus testing kalau saya bilang ya. Ya betul ya. Ini jalan nggak? Oh ya, ini sekarang menuju ke situ ya. Dan lagi ya ini menuju ke full control ya. Ini tapi habis ini bulan nih. Ini kelihatannya mau yang lebih besar dari ini lagi, ini baru bisa ini. Kenapa? Wah, sekarang ini Amerika itu kan negara demokrasi. Rakyatnya paling tidak mau dikontrol, nggak mau. Ya. Makanya ini COVID ini kali ini kena ini paling berat nanti bakalan Amerika. Ya dong. Eropa bukan yang berat. Nanti lihat aja. Italia kan cuma berapa ribu. Ini Amerika yang paling berat. Kenapa? Amerika ini kan sulit dikontrol ya. Negara demokrasi. Ya. Kalau Korea Utara gampang dikontrol. Kalau Amerika ini susah dikontrol ini ya. Nah ini ya, makanya nggak mungkin Amerika yang bikin virus ini, nggak mungkin ya. Masa dia bikin virus lalu dia nggak bisa kontrol gimana gitu kan? Itu repot sendiri kan. Ini matinya banyak ini di Amerika, bakalan matinya banyak. Dan sekarang lagi digodok undang-undangnya memperbolehkan pemerintah untuk ini scan visual untuk tahu kamu ada di mana segala macam. Nah sekarang mereka itu ini loh, yang COVID positif itu dipasangin ya di kakinya sekarang, dipasangin di kakinya. Wow. Ya dipasangin di kakinya kayak dulu tuh pager tau nggak? Ya sebelum handphone kan ada apa pager itu, dia pasangin itu. Jadi mereka mau monitor kamu itu pergi kemana gitu loh. Berinteraksi dengan siapa saja. Betul. Gitu ya. Bisa sih ada yang nakal itu dibuka taruh di rumah dia lalu pergi ke pasar gitu. Tapi katanya itu nanti akan dihukum gitu. Jadi maksudnya pemerintah mau tahu dia. Nah ini menuju ini. Nanti semuanya akan dikontrol. Kalau Cina kontrol habis itu. Ya kontrol habis itu. Bayangkan ya, hanya berapa menit saja mereka mau cari di mana Evan itu, asal kamu di tempat umum itu pasti dapat gitu. Nah sekarang ini di Amerika kan diusulkan ini kontrol GPS. Waduh, kalau ini cuman visual kamera visual gitu ya yang visual, melihat ini mata ini muka itu ya. Itu sih masih memerlukan kamera dipasang di mana. Kalau kontrol GPS itu sudah pakai satelit gitu loh ya. Artinya apa? Kau di bawah terowongan juga tahu kamu sembunyi di bawah pohon, di bawah tanah ketahuan gitu. Pakai GPS itu. Wow, saya bilang. Nah, ini kontrol habis. Jadi kelihatannya COVID-19 ini ya. Ini muncul diizinkan Tuhan. Karena apa? Kelihatannya masanya sudah mau tiba. Ya.
masanya sudah mau tiba ya, yang pemerintahan oleh seorang raja itu. Yang di dalam Daniel pasal 9, seorang raja yang jahat itu, pemerintah yang mengontrol semuanya. Nah, yang dahsyat itu di pasal 13 itu, lihat itu di pasal 13 itu kan katanya kan semua orang harus menyembah kepadanya. Nah, ini yang Ayat ini. berapa? Nah, ayat yang 15 itu, ayat 15. Saya bacakan kembali ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Iya, ini menyangkut iman. Begitu. Ini menyangkut iman. Nah, maka itu ya sekarang, karena apa? Kalau iblis begitu galak bikin ini segala macam, tujuannya apa sebenarnya? Untuk Ya toh? disembah ya Pak. Untuk dia disembah. Itu saja. Waktu Tuhan Yesus dicobain saja kan, ujung-ujungnya bilang apa? Jikalau engkau menyembah aku. Itu yang dia mau. Jadi, ya kalau kita lihat COVID-19 ini, ya ini Tuhan izinkan dan mengarah kemana? Yang mengarah ke ini pengontrolan semuanya itu. Mengarah ke pengontrolan. Pengontrolan yang nanti pemerintahan seorang raja yang jahat itu. Nah, tetapi ya kita akan mengalami ini apa? Pembangunan infrastrukturnya sampai terangkat. Maksudnya bagaimana? Gini, kan penganiayaan kan memerlukan kontrol habis ya, toh. Artinya gini ya, kontrol habis kan perlu infrastruktur ya, kayak inilah ya, toh. Jadi GPS, kita akan merasakan itu nggak? Akan merasakan kesusahan awal. Ya, sebenarnya COVID ini kesusahan awal ya, akan mengalami itu. Ini sebenarnya gini, ini iblis membangun infrastruktur menuju ke kontrol habis dan penganiayaan. Kalau kamu kan nggak mau dipasangin GPS, nggak mau dipasangin chip segala macam, nggak mau. Tapi nanti ya, ini sekarang demi kesehatan, pasanglah demi kesehatan. Semua nanti akan muncul pendeta yang ngajarin, nggak apa-apa kok. Ini kan masa ini kan demi kesehatan, gitu. Demi keamanan, demi kesehatan. COVID ini ya Pak ya. Ya ini akan menuju ke situ nanti. Kelihatannya demikian. Jadi Tuhan sudah izinkan itu terjadi. Ya. Baik. Waduh, seru sekali ya. Baik, sahabat kebenaran semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Liao ya, sangat dalam dan sangat menarik sekali tadi ya. Hubungan COVID ini dengan rapture tadi ya. Dan di sini sudah banyak masuk pertanyaan. Tentunya sebelum kita menjawab setiap pertanyaan yang masuk ya, Dr. Liao, kita akan ada satu iklan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen Einstein Liao dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Now I'm found. Sahabat kebenaran, kita bertemu kembali dalam acara kita
Ya belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kita sambung lagi yang tadi terpotong oleh iklan. Dan karena keterbatasan waktu, saya langsung bacakan saja pertanyaan sudah masuk ya, Dr. Leo ya. Silakan. Ya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Ibu Daisy dan Mansyah. Beliau bertanya, apa mungkin yang meninggal karena COVID inilah yang tergolong dalam rapture begitu? Oh, yang kena rapture. Betul. Sama begini, kalau rapture itu di dalam 1 Korintus 15 kan tubuh kita berubah ya. Diubah ya. Dan langsung naik ya. Artinya apa? Tinggal bajunya aja sama pakaian ya. Badannya hilang ya. Nah, sedangkan yang COVID ini kan mati dan ada mayatnya dan dibakar atau dikubur begitu. Ya, jadi bukan ini ya. Rapture ini betul-betul sebuah peristiwa yang supranatural ya, supranatural dan tiba-tiba seperti kamu duduk di sini dan hilang tinggal bajunya doang gitu ya. In a twinkling of Ya, an eye dalam sekejap mata. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. Selamat sore Pak Suhento, Maranatha. Selamat sore. Ya. Manakah yang benar menurut pandangan Pak Suhento? Pre-trip, mid-trip, atau post-trip? Oh ya, jelas tadi yang kita baca begini, maksudnya biar penonton lain tahu apa yang dia maksud pre-tribulation. Ini sebenarnya harus ngomong ini, kedatangan Tuhan Yesus ya, harus kedatangan Tuhan Yesus itu pre-trip, mid-trip, atau post-trip. Ya. Trip itu tribulasi. Tribulation ya, Pak, ya? itu yang 7 tahun itu. Betul. Nah, jadi ada pendapat yang berkata setelah kita masuk tribulation, di pertengahannya baru Tuhan Yesus datang. Yang post-trip itu percaya bahwa sesudah tribulation baru Tuhan baru datang. Yang pre-trip itu artinya sebelum tribulation Tuhan sudah datang. Nah, yang tadi itu ya sebenarnya kan katanya di 1 Tesalonika 5 tadi itu dikatakan apa? Ya, kita akan dihindarkan ya toh, akan dihindarkan ya. Jadi kita akan dihindarkan dari malapetaka ya. Dihindarkan dari malapetaka. Pasal 5 ya 1 Tesalonika 5 ayat yang 9 itu. Ayat 9 ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi murka di sini artinya ini murka yang ada hubungan dengan kedatangan Tuhan itu. Kan di atasnya kan dikatakan konteksnya itu adalah kedatangan Tuhan yang seperti pencuri. Kita tidak akan dibiarkan untuk ditimpa murka gitu. Dan juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 tadi ya bahwa yang menantikan kedatangannya ya akan dihindarkan dari pencobaan yang besar itu. Ya. Nah, ini sebenarnya ayat-ayat begini yang membuat kita menyimpulkan pre-tribulation yang benar. Artinya sebelum tribulation Tuhan sudah datang, sudah mengangkat. Ditambah lagi di 2 Tesalonika pasal 2 ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya? Di ayat yang itu katanya yang menahannya, ketika yang menahan di ayat yang 3 misalnya ya, ayat 5 ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Apa yang menahan? Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, jadi yang menahan si pendurhaka antikristus itu muncul dan obrak-abrik dunia ini apa? Nah, ini berarti kita lihat ya, adalah orang Kristen lahir baru karena di dalam hatinya ada Roh Kudus. Kalau itu terangkat, diambil, maka nggak ada lagi penghalang bagi antikristus untuk berbuat sewenang-wenang dia obrak-abrik dunia ini. Nah, inilah makanya kita bilang yang benar adalah apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang pre-tribulation. Sebelum kesusahan besar ya Pak ya. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Yudo Pradipto. Di masa tribulasi apakah dimungkinkan terjadi pentobatan? Ya. Begini, ini kita agak panjang sedikit di sini, nggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang saja banyak orang gara-gara COVID ini sampai saya di pes ke film, mereka jungkir balik, berdoa di jalan, bertobat segala macam. Betul. Ini pertobatan yang tidak ngerti kebenaran.
Ya, jadi pertobatan yang tidak ngerti kebenaran gitu. Pertobatan yang bukan karena memahami kebenaran lalu bertobat. Ya. Bukan gitu. Jadi gini ya. Ini seorang penyembah pohon gitu ya, toh. Nah, sekarang menghadapin COVID gitu ya enggak. Dia ketahui, jadi dia bertobat, dibilang sama pohon, aduh saya sudah bersalah ini, saya kurang menyembah kamu. Lah, dia bukan bertobat dari menyembah pohon gitu loh. Ya. Jadi ya, Dia Pak, malah makin jadi menyembah pohon gitu. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang ini. Anda lihat ini ya, toh. Begini ya. Kita tidak bermaksud untuk mendiskreditkan agama manapun gitu ya, toh. Tetapi dengan beraneka ragam agama, polarisasi agama yang ada di muka bumi ini tidak mungkin bahwa semuanya benar ya. Betul Tidak sekali. mungkin. Nah, orang yang cerdas yang bisa berpikir itu tahu ini mustahil semuanya benar gitu. Ya kan? Berarti sekarang harus memilih mana yang Benar. yang mana yang benar gitu. Nah, kalau skopnya diperkecil lagi di dalam kekristenan sekarang ini, ya toh? Di dalam kekristenan gimana? Kekristenan yang begitu Banyak beraneka sekali. ragam, Ya. gitu ya toh. Ini tidak semuanya benar gitu. Tidak semuanya benar. Orang yang cerdas tahu tidak mungkin semuanya benar. Nah, sekarang yang paling penting itu apa tahu nggak? Mencari yang mana yang benar gitu. Iman yang benar Betul gitu. sekali, Pak. Nah, yang saya khawatir tuh begini ya. Kalau terjadi rapture ya toh. Ya. Nah, terjadi rapture, kalau rapture-nya orangnya sedikit sekali, bahkan dunia tidak menyadari hal itu terjadi gitu loh. Ya. Tidak, karena apa? Karena jumlahnya yang saking sedikit gitu. Oh, kok bisa sedikit Pak Suwendo? Coba kita baca ayatnya itu di Lukas ya. 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 itu berapa banyak itu kira-kira yang bakalan di rapture itu lah. Ya, 8 demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di Akan bumi tetapi, jika anak manusia itu datang, Ya. adakah ia mendapati iman di bumi? bumi. Berarti sudah hampir tidak ada iman lagi gitu loh ya. Ini maksudnya tuh iman yang benar ini ya. Ini iman yang benar. Hampir tidak ditemukan lagi iman yang benar gitu. Ya sekarang ini kelihatannya makin hari makin sedikit. Oke, Kristennya banyak. Wah, Kristennya banyak, tapi yang benar yang mana? Yang benar itu seharusnya adalah yang apa? Yang stick ya, keras ya loh, strongly ya, keras ini pada Alkitab saja. Ya. Oh, sekarang banyak Kristen, tapi Kristen kacau. Kristen yang keluar dari Alkitab ya. Kristen yang percaya kepada mimpi. Anda bisa bayangkan ya. Itu nggak benar gitu ya. Jadi gini, setelah Alkitab selesai, Tuhan itu tidak lagi berbicara kepada manusia lewat mimpi, bisik-bisik ada suara lagi gitu. Terus ada kasih penglihatan, tidak lagi. Setelah Alkitab selesai, iman kita itu harus berdiri ya, harus tumpukan pada Alkitab ini. Iman kita harus di sini. Nggak boleh lagi percaya mimpi, nggak ada lagi mimpi yang dari Tuhan. Oh jangan, loh kok Daniel bisa mimpi Pak? Daniel lain. Waktu itu beda dengan sekarang Alkitab sudah selesai. You know? Oh Yusuf mimpi, oh ya. Tapi sekarang kau mimpi itu bukan dari Tuhan, jangan sembarangan percaya gitu. Jadi kalau orang cerita mimpi dari Tuhan itu orang sudah salah, Nah jadi begini ya. Kekristenan makin kacau balau, makin hari makin kacau hari ini ya loh. Nah pada nanti Tuhan Yesus datang, itu berapa banyak yang rapture, berapa banyak yang imannya benar gitu, yang dikatakan ya loh. Kan kata, jikalau anak manusia datang nanti, masihkah ia mendapati iman yang di bumi ini? Iman, tentu iman yang dimaksud sini iman yang benar gitu. Nah kalau yang rapture itu sedikit saja, ya loh, dunia tidak berasa ya. Wah, yang gereja sesat dia tambah ini lagi ya, tambah semangat di situ ya. Malah dia nggak tahu sudah rapture gitu loh. Ya nggak. Nah, yang segala macam kesesatan di muka bumi ini akan tambah menjadi-jadi. Ya, tambah menjadi-jadi gitu loh, ya. Bayangkan ya, pada waktu Nuh masuk ke kapal ya. Cuma 8 orang masuk, mungkin mereka nggak lihat dia masuk gitu. Tahu-tahu dia sudah masuk ke dalam gitu. Ya. Sebenarnya itu lebih fenomenon itu adalah apa? Binatang-binatang pada masuk gitu. Binatang-binatang pada itu saja tidak menggugah mereka untuk
bilang sama Nuh, boleh nggak saya ikut masuk? Gitu. Nggak ada menggugah mereka begitu. Anda bisa bayangkan. Nah sekarang ini tahu nggak, iman kekristenan ya makin polarisasi, makin banyak macam ini. Yang benar yang mana? Nah ini tanggung jawab tiap-tiap orang untuk mencari tahu. Ya, iman yang benar itu. Dan kalau tadi pertanyaannya, sesudah rapture apakah ada yang bertobat? Kelihatannya sih saya nggak yakin. Kalau mau bertobat sekarang ini bertobat. Cari gereja yang benar. Cari pengajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Itu harus begitu ya. Begitu. Amin. Wah, luar biasa. Sungguh suatu jawaban yang sekarang kita yang memilih ya Pak ya. Ya, Apakah kita ini mau waktu mencari. yang Tuhan kasih Ini kepada waktu yang kita. paling tepat, Ya, ya. Wah, ini COVID-19 ini seharusnya mengagetkan. Waduh, ini ya tahu. Karena kita kaget inilah maka kita cari tahu ini pengajaran mana yang benar. Banyak mereka bertobat itu salah. Mereka bertobat secara moral. Waduh, saya udah salah nih, banyak dosanya segala macam, dia bertobat ya tahu. Tapi apa? Secara doktrinal mereka tidak mencari tahu mana yang benar gitu pengajarannya. Nah, ini yang disayangkan gitu. Baik, saya rasa sudah sangat menjawab Pak Yudo ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito, menurut penganut retri pada tahun berapakah rapture terjadi? Mana tadi? Pertanyaan kedua. Pada tahun berapakah rapture terjadi? Pada tahun mana tidak tahu ya, Tuhan Yesus sudah berkata ya tidak ada yang tahu. Rasul Paulus saja bilang tidak. Yang jelas di situ ada dikatakan di 1 Tesalonika bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Nah, anak-anak terang kita bisa melihat tanda gitu. Ya, anak-anak terang tidak tertidur gitu. Kita bisa lihat tanda. Ya segala macam bisa menjadi tanda bagi kita untuk menyadarkan kita. Ya COVID ini ya, ini virus ini adalah suatu tanda. Kita bilang ini lumayan dahsyat ini ya. Ini hampir tidak ada orang yang tidak tahu. Ya anak kecil aja yang bahkan bayi saja tahu gitu loh. Sebenarnya ini terus sampai Injil diberitakan ke seluruh bumi. Ya sekarang ini orang ini sekarang ini pemberitaan Injil itu begitu simpel ya lewat handphone segala macam tuh. Seluruh bumi sebentar kok Injil diberitakan. Cuman persoalannya sekarang adalah apa? Hati manusia itu ada nggak mencari yang benar? Nah, ini ya persoalannya. Kalau nggak ada yang mau cari yang benar, ya sembarangan beriman ambil aja salah satu. Kacau loh. Ya, bukan begitu caranya. Ya, sudah terjawab ya. Baik, selanjutnya ini masih ada hubungan dengan jawaban Bapak tadi ya. Di dalam Matius 24 ayat 14, apakah benar ayat ini maksudnya ialah ketika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia, maka kedatangan Tuhan yang kedua akan terjadi? Iya, sekarang ini ya, kita bilang pemberitaan Injil itu sekarang masif ya. Melalui alat komunikasi yang sekarang ini boleh katakan mendunia. Nggak ada orang nggak mendengar Injil, hanya mereka gini. Kalau orang mau mencari kebenaran, mau cari Injil yang benar, waduh ya. Kita punya internet itu, kita punya website itu di internet, kita punya website itu apa artikelnya itu banyak sekali ya. Kita ini itu. Nah, kalau orang mau cari yang benar, Tuhan akan menuntun. Sudah banyak kok yang Tuhan tuntun dia sampai ketemu website kita dan dapatkan kebenaran. Amin. Saya salah satunya, Pak. Oh, ya begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Matius 24 ayat 14. Maka masa kerajaan 1000 tahun itu masa jaya dan Injil sudah tersebar ke seluruh dunia dan banyak sekali yang terima. Sehingga doktrin postmilenialisme muncul dan seperti masuk akal. Bagaimana pendapat No. Postmilenial itu artinya Yesus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Kalau Yesus datang sesudah kerajaan 1000 tahun, nah siapa yang jadi rajanya? Gitu. Nah, ini kan ngawur punya gitu ya. Jadi postmilenium itu dulu itu pendukungnya salah satu yang cukup terkenal itu adalah Berkhof gitu ya. Yang dia punya systematical theology diterjemahkan oleh kelompok reform gitu ya. Itu postmilenium itu Berkhof gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Lalu kerajaan 1000 tahunnya siapa yang jadi rajanya? Nah, ini kan jadi pusing sekali gitu. Nggak mungkin bisa benar gitu. Yang benar adalah pre-millennium. Jadi Tuhan Yesus datang sebelum milenium. Dan Tuhan Yesuslah yang jadi raja gitu. Itu lebih cocok. Begitu. Ya, lebih benar gitu. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Riki Setiawan. Mau bertanya, apakah bayi dan anak belum akhir balik akan terangkat juga dan diubah tubuhnya? Oke, pasti. Pasti ya. Pasti ya, bayi dan mereka yang lahir cacat mental, Down syndrome, segala macam. Itu
kalau terjadi pengangkatan mereka akan hilang. Ya, oke, Gitu. baik. Selanjutnya ketika Tetapi Tuhan, kelihatannya bagaimana? begini, makin menuju ke hari pengangkatan, bayi itu akan sedikit ya. Bayi Kenapa? akan sedikit. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, ini sekarang kalau banyak gay ada muncul bayi nggak gitu? Ya nggak. Kalau homoseks makin melimpah di dunia ini muncul bayi nggak? Iya. Nggak ada bayi gitu loh. Jangan yang heteroseks aja yang normal ini kan. Iya. Banyak kan menikah nggak mau punya bayi gitu loh ya. Betul. Ya cuman mau seneng-seneng menikmatin seks aja tapi dia nggak mau ada tanggung jawab bayinya. Makanya makin dekat ke pengangkatan bayi akan makin sedikit. Paling mereka pikir bayinya kena culik ini. Penculik makin merajalela begitu. Begitu ya, Pak, Oke, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Iya. Baik, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah masih berupa inkarnasi yaitu 100% manusia dan 100% Allah? Oh, enggak, dia itu datang dalam kemuliaannya ya. Datang dalam kemuliaannya. Baik, selanjutnya. Tidak ada kegunaan datang mengenakan tubuh Manusia. manusia lagi gitu. Iya. Baik, selanjutnya, apakah benar Tuhan Yesus itu datangnya 3 kali? Oh, sebenarnya bukan 3 kali. Yang itu kan sebenarnya itu yang dinubuatkan di Perjanjian Lama itu kan Mesias datang ya toh ya kalau dia diterima oleh bangsa Yahudi maka bangsa Romawi yang akan menyalibkan dia. Ya. Kemudian dia akan mati ya pada sesudah hari yang ketiga dia bangkit ya. Dan kemudian akan datang kembali memerintah. Itu sudah selesai. Tapi karena ditolak, maka sekarang sekelompok orang yang percaya kepadanya, yang disebut jemaat ini, disuruh memberitakan Injil supaya semua bangsa yang mau masuk kerajaan sorga menerima Injil diberi kesempatan. Nah, sampai jumlahnya cukup, maka akan terjadi pengangkatan. Gitu ya. Jadi kita berkata sebenarnya kita tidak perlu bilang kali berapa, harus mengetahui urut-urutnya itu ya bagaimana begitu. Ya, baik. Mungkin langsung ke pertanyaan ke-8 ya. Apakah nanti rapture terjadi serempak untuk seluruh manusia ataukah rapture terjadi secara rahasia dengan waktu yang berbeda? Ya, tentu serempak seluruh dunia ya. Masa hilang 10 disunter ya toh. Beberapa minggu baru 20 di mana begitu. Tidak begitu ya. Tentu serempak. Baik, ya. pertanyaan selanjutnya. Jadi tidak perlu injili orang Israel dan membuatnya bertobat percaya Mesias karena kalau Israel bertobat nanti tidak terjadi perang Harmagedon tadi. Oh enggak ya. Menyambung, ya, Begini, penjelasan Bapak, kita ya. menginjil orang Israel dan nanti sesudah terjadi pengangkatan akan ada 144.000 orang Israel yang betul-betul mengerti kebenaran dan merekalah nanti yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, pemberita kebenaran di masa tribulation itu. Baik, Gitu. baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Noverina Solicin. Ya. Beliau bertanya, setelah pengangkatan, apakah pintu pertobatan sudah tertutup bagi bangsa non-Yahudi? Kelihatannya bukan masalah tutupnya, tetapi kelihatannya adalah kalau tidak ada pemberita kebenaran, tidak ada pengajar kebenaran, bagaimana orang bisa ketemu kebenaran lagi ya? Betul sekali. Tidak bisa gitu, tidak ada ya. Nah sekarang aja hari ini aja kita kasih tahu orang bahwa pengajaran itu salah, dia marah sama kita gitu ya, dia marah sama kita. Gini, kasih tahu orang bahwa pengajarannya salah itu ya selembut apapun juga dia marah. Hari ini orang bilang kasih taunya jangan kasar, sudah lembut, sudah sangat lembut kasih tahu tapi dia tetap marah. Kenapa? Ya ini dia ya ego manusia itu. Iya. Tetapi beda kalau kita kasih tahu kepada orang yang pencari kebenaran ya, oh itu orang langsung bisa langsung sadar gitu ya bahwa harus cari yang benar gitu. Baik. Nah ada satu ayat yang sebenarnya coba dilihat Roma pasal yang 11 ya. Ya, ayat berapa? Ini Roma pasal 11 ya ayat yang ke-25. Ya, ayat Roma 25. pasal 11 ayat 25. Ayat 25, demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Lihat, bangsa Israel jadi tegar sampai jumlah dari bangsa-bangsa yang lain yang masuk penuh. Ya. Jadi ini kelihatannya belum penuh ini ya. Kalau sudah penuh, bangsa yang lain masuk penuh, terjadi pengangkatan. Ya.
Ya sekarang mau tobatkan orang, mau mengajak orang kepada kebenaran kok makin sulit katanya. Makin sulit benar. Kenapa makin sulit? Hampir-hampir penuh kelihatannya. Kalau kamu mau masukkan sesuatu ke dalam satu tempat begitu ya, awal-awalnya masuknya kan kenceng. Gitu. Kalau sudah mulai mau penuh gimana masuknya gimana? Makin sulit. Makin sulit ini ya. Oke, banyak orang jadi Kristen yang inilah ya, yang kacau-kacau gitu, yang kacau-kacau ya. Nah, tetapi yang benar, untuk orang mencari yang benar. Nah, seringkali gini, ini satu hal yang sangat mengusik itu sebenarnya begini dulu ya. Banyak orang tidak berani berpikir bahwa di dalam gereja yang begitu variasi polarisasi itu tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Artinya ada yang salah, ada yang benar. Tidak berani berpikir itu. Ya, dia maunya tuh semuanya benar gitu. Nah, padahal kalau dia berpikir ada yang salah, ada yang benar, itulah akan memicu dia untuk mencari gitu, yang benar gitu ya. Nah, kalau tidak ada, ya, dia pikir semuanya benar dong, masa ada yang salah? Itu dia kalau gitu kayak dibutakan aja, pokoknya ambil salah satu aja gitu. Tapi kalau di dalam hatinya ada hikmat ya, ini pasti ada yang salah, ada yang benar ini. Nah, kalau ada hati yang begini saja, ini penting. Ini berarti kita harus cari yang benar. Yang benar. Apakah ini tidak ada pekerjaan Roh Kudus begitu? Oh ya, kita bilang yang orang itu begitu, Pak. makanya ini dia. Ini kita bisa makin panjang ini. Karena begini, Tuhan Yesus ada ngomong di Matius pasal 13 ayat 11 itu gini. Ya, murid-muridnya tanya, "Guru, mengapa engkau mengajar mereka pakai perumpamaan?" Lalu Tuhan Yesus bilang apa? "Kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui kebenaran, kepada mereka tidak." Lalu ya, Tuhan langsung terus kepada orang yang mempunyai ya akan diberi berkelimpahan, yang tidak punya akan diambil sampai yang terakhir dia punya. Jadi gini, punya apa? Ini kan pertanyaan besar, punya apa? Punya keinginan tahuan akan kebenaran. Ada nggak di dalam hati orang itu mau tahu kebenaran, mau cari yang benar? Kalau tidak ada, sudah nggak bisa. Ya, baik. Kalau ada, Tuhan akan tuntun dia ketemu kebenaran. Amin. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya, karena masih banyak pertanyaan lain dan kita akan jawab nanti di grup. Nanti silakan saja nanti Anda apabila punya pertanyaan lain atau ingin pertanyaan Anda yang sudah Anda tanyakan namun tidak sempat dijawab di forum ini, kami akan jawab di grup. Nanti silakan gabungkan diri Anda di grup di link yang sudah kami simpan di itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin langsung ke statement penutup saja ya. Silakan. Ya, saya hanya mau sampaikan secara singkat begini. COVID-19 ini seharusnya COVID-19 ini seharusnya apa? Shock terapi, sebuah shock terapi ya, bagi orang Kristen untuk mencari gereja yang benar, pengajaran yang benar, dan shock terapi bagi penganut agama manapun juga di muka bumi ini, penyembah apapun juga, untuk bertanya, saya sudah di dalam kebenaran atau belum? Saya sudah menyembah yang benar atau belum? Begitu. Ya, jadi harap ini ya. Jadi Anda lockdown di rumah sekarang ini, apa yang dipikirkan? Main game, main apa? Coba direnungkan. Ya, kalau Anda mati hari ini, pasti masuk surga tidak? Ini penting. Anda sudah di dalam kebenaran atau tidak? Gereja Anda mengajarkan kebenaran atau tidak? Hal-hal yang demikian. Coba tolong dipikirkan. Baik sekali. Sekian. Baik, statement penutup yang sangat luar biasa. Pertanyaannya sudah diberikan tadi oleh Dr. Leo, sekarang Anda yang sekarang menjawabnya dalam hati Anda masing-masing. Baik, akhir kata kami ucapkan selamat beraktivitas kembali. Kami dari Studio 1 beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Dan akhir kata kami ucapkan Maranatha.
Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 081315863518. I'll speak the song.